Bagi yang memiliki penglihatan, di bawah air yang begitu jernih ini tersembunyi sebuah kerajaan yang tetap lestari hingga kini. Tutur para warga saat mereka berbagi kisah denganku. Awalnya, niatku untuk berkemah kali ini diselimuti keraguan. Sejujurnya, aku tidak terlalu peduli dengan hal-hal mistis, tetapi ada rasa penasaran yang mendorongku. Aku ingin merasakan sensasi tidur yang diiringi suara riak air dan berenang di pagi hari, sendirian sebelum para pengunjung lain berdatangan. Tepat pukul 5.20 sore, aku tiba di pemandian Bahdamanik. Aku terlambat 20 menit setelah loket registrasi tutup. Beberapa warga menyambutku dan dengan ramah memberitahuku bahwa kolam sudah tutup. Ketika aku mengungkapkan niat untuk camping, ekspresi bingung langsung terpancar di wajah mereka. Mereka menatapku penuh rasa penasaran akan keseriusanku berkemah di bawah sana. Penjaga loket melarangku berkemah di bawah dan menyarankan agar aku mendirikan tenda di samping rumah warga saja. Dengan ekspresi serius, tulang itu menjelaskan perihal ketiadaan penjaga dan penerangan di malam hari. Lagi pula, belum pernah ada orang yang berkemah sendirian di sana selama ini. Niatku hanya ingin merasakan surganya Sidamanik ini sendirian besok pagi. Akhirnya, salah seorang petugas wisata mengizinkanku untuk melihat situasi di sana. Aku terheran dan merasa senang karena dia mengantarku sampai ke bawah. Terima kasih ya Tulang. Tulang sudah bisa kembali ke atas sekarang, ucapku. Nanti izin menginap dulu ya Dek, sama yang punya di dekat mata air di sana. Aku segera menuju hulu untuk meminta izin. Sabtabi Opung, aku izin tidur di sini malam ini ya Pung, bisikku sambil meminum sedikit air dari mata airnya. Tulang itu tampak yakin melihat caraku meminta izin. Ya, begitulah cara kami meminta izin di Sumatera Utara. Sebelum dia beranjak, aku teringat video yang berseliweran di TikTok. Tulang, benarnya di sini banyak ular Tulang, seperti yang di video-video itu? Tulang itu menatapku sejenak, lalu dengan nada rendah dia berkata, "Jangan dibahas di sini ya Dek." Dan sontak aku langsung mengerti. Teman-teman, biasanya aku kalau camping malah berharap hujan. Kalau sekarang, aduh please jangan hujan dulu, besok pagi aku mau berenang. Kalau hujannya deras, terus banjir, dan airnya jadi nggak sebening tadi teman-teman. Sebenarnya tadi aku sempat disuruh berenang aja sama Tulang itu. Udah berenang aja dulu, takutnya nanti hujan. Tapi aku lapar Tulang, aku mau masak dulu. Besok pagi aja aku berenang. Semoga lah hujannya nggak deras. Semoga hujannya gini-gini aja. Bismillah teman-teman. Setelah 3 jam tidur, aku terbangun dan berharap sudah pagi. Ternyata jam masih menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku mencoba melanjutkan tidur, tetapi sama sekali tidak bisa tidur. Aku merasa heran karena biasanya aku selalu nyenyak tidur saat camping. Dan aku juga bukan tipikal orang yang insomnia. Karena tidak bisa tidur, aku memutuskan untuk keluar tenda dan menjelajah. Nah teman-teman, biasanya kita sering salah paham. Kita mengira cahaya-cahaya kecil ini adalah
hal-hal mistis, tapi yang sebenarnya adalah hewan. Coba aku hidupkan lampunya ya. Nah, ini dia. Saat keluar tenda, mataku terpaku pada seekor ular yang menunggu di samping tenda. Ular itu terlihat sangat tenang, seolah dia sudah menungguku. Aku mencoba mengusirnya agar menjauh, dan ular itu akhirnya pergi tanpa sempat kurekam. Pikiranku hanya ingin cepat datangnya pagi. Aku kembali ke tenda dan melanjutkan tidur. Meskipun sudah berusaha keras, hingga pagi hari aku tak kunjung tertidur sama sekali. Hari yang cerah akhirnya datang. Tanpa berpikir panjang, aku memastikan tidak ada ular air yang berkeliaran di sekitaran kolam, lalu terjun ke dalam air. Beberapa saat kemudian, penjaga kolam dan warga sekitar mendatangiku, mencoba memastikan keadaanku dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. "Tadi malam gak diganggu?" "Sama sekali tidak," sahutku. "Hanya saja aku tidak bisa tidur dan menemukan ular di dekat tenda." Salah satu warga kemudian memberitahuku bahwa jika bertemu dengan mereka di sekitaran sini cukup sampaikan, "Permisi Opung, simpanlah mainannya itu Pung." Selesai mandi dan menggulung tenda, aku pun pulang. Di loket masuk, aku ditanyai hal yang sama oleh beberapa warga. Aku tetap dengan jawaban yang sama. Salah satu warga menyiapkan kursi memintaku duduk dan berusaha menanyakan hal-hal aneh yang aku alami tadi malam. Seakan tidak puas dengan jawabanku, dia terus bertanya dan berharap aku memberikan jawaban yang dia inginkan. Aku hanya memberitahu bahwa droneku crash di air kolam. Tidak tahu mengapa masuk sendiri ke dalam air tanpa aku kontrol. Mereka menjelaskan bahwa ular yang aku temui di tenda adalah penjaga yang memastikan apakah niatku baik atau tidak. Lalu, karena aku menerbangkan drone terlalu pagi, penghuni merasa terganggu dan melemparkan droneku ke air. "Semoga abang sehat-sehat saja ya setelah pulang dari sini," kata beberapa warga kepadaku. Aku pun tersenyum dan berterima kasih. Alih-alih percaya terhadap hal mistis, aku justru senang melihat antusiasme mereka terhadap keadaanku. Aku tidak berniat untuk menjadikan doktrin terhadap hal-hal mistis, tetapi aku selalu menghargai kearifan lokal yang ada, kemana dan dimanapun aku pergi. Alih-alih takut terhadap hal-hal gaib, aku justru lebih takut terhadap hal-hal yang menimbulkan kerugian materi, dan aku mengalaminya dari droneku yang terjatuh ke air hari ini. Sedikit cerita, earphone-ku sebelah kiri juga jatuh entah kemana. Sungguh tidak hati-hati aku kali ini, teman-teman. Jadi teman-teman, apa yang berseliweran di TikTok itu memang benar adanya. Tapi namanya alam liar, kita sebagai manusia yang berkunjung ke sini, kita yang harus terus waspada, karena kita yang mengganggu habitat mereka. Tapi mereka nggak ganggu sama sekali, enggak. Mereka cuma di pinggir-pinggir rawa-rawa seperti ini. Dan kalau misalkan teman-teman berenang di sini, apalagi sendiri kayak aku ini, mata teman-teman harus jeli melihatnya, karena pergerakan mereka lumayan cepat, lebih cepat dari kita. Jadi sepanjang kita nggak ganggu, aman-aman aja.